wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Masih melanjutkan bab tentang mubadarah ilal khairat, bersegera pada kebaikan. Kemarin sudah kita bahas ayat-ayat fastabiqul khairat itu agar menjadikan kita ada di level tertinggi. Level tertinggi itu sabiqun bil khairat di surat Fatir atau di surat Al-Waqiah, wasabiqunas sabiqun ulaikal muqarrabun. Mereka itu yang paling dekat dengan Allah, berarti sederajat dengan orang-orang yang paling istimewa, para nabi, para siddiqin, syuhada, sholihin, ya. Karena memang di dalam hadis yang lain juga dijelaskan pelopor kebaikan itu pahalanya pasti lebih banyak, ya. Karena nanti dia akan mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala dari orang-orang yang mengikutinya tersebut. Contoh, misalkan seseorang mempelopori, ya, kurban istimewa, lalu kemudian yang lainnya orang-orang yang mampu juga mengikutinya, ada 10, berarti pelopor ini dapat pahala 11, ya. Tapi yang 10 itu tetap dapat pahala, tidak mengurangi, tidak mendolimi pahala yang 10 itu. Allah tidak dolim kepada hambanya. Atau misalkan pelopor kalau di masjid mengadakan pengajian atau program satu kegiatan, meski awalnya sedikit, ya nggak apa-apa, bersegera dalam kebaikan. Nanti juga akan ada yang mengikuti, ya, terlepas dari banyak dan sedikitnya. Seandainya banyak, ada 40 yang menjadi pengikutnya, itu otomatis pahala yang 40 itu kembali kepada yang sabiq, ya, yang lebih dahulu. Ketika jamaah masjid masih tidak mengenal Senin Kamis, Bapak Ibu sudah merutinkan Senin Kamis, kemudian jadi tradisi, ya, itu pahala fastabiqul khairat. Jadi pahala dari yang mengikuti itu ke Bapak yang mempelopori. Tapi sekali lagi tidak mendolimi pahala dari yang mengikut. Nggak usah ada pikiran, kenapa saya ikut dia, nanti enak dia pahalanya buat dia. Rugi itu. Kalau Bapak tidak mengamalkan kebaikan, Bapak nggak dapat pahala. Bapak mengamalkan kebaikan, dapat pahala, ya. Kalaupun masalah tertransfer ke sana, ya karena dia pelopornya, maka dari itu harus selalu menjadi pelopor, ya. Misalkan, ya, di masjid ini tidak tradisi tarawih lama, ya, ku Bapak tadi pelopori hayu orang tarawih lila, ya. Tidak tradisi tadarus, lalu dipelopori oleh Bapak tadarus kene sorangan oge, ya. Dan biasanya yang namanya amal kebaikan itu memang perlu pelopor. Nih fastabiqul khairat. Ketika tadarus itu Bapak amalkan dobrak, ya, bahkan bukan di Ramadan saja, di luar Ramadan, kemudian banyak yang mengikuti. Dan biasanya ke Al-Quran itu hati orang-orang itu tunduk, ya, tehese lah diajak ngaji Quran mah. Eta nu hese teh nu ngabalakanana, ya, yang mempeloporinya. Tuh banyak, misalkan ada 20 di masjid itu, berarti pahalanya yang pelopor ini 21. Itulah yang menyebabkan orang-orang yang fastabiqul khairat ulaikal muqarrabun akan menjadi orang yang paling dekat dengan Allah, sederajat dengan para nabi, para syuhada, sholihin, ya, dan lain-lain. Hadis yang kedua dari Abi Sarwa'ah Uqbah bin Al-Haris radhiyallahu an,
qala shallaitu wara'an nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah al-asr. Aku sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah sholat asar bermakmum. Fasallama, ketika beliau salam, tsumma qama musri'an, beliau tidak wiridan, malah berdiri lalu bergegas. Fatakhatta riqaban nas, sampai melangkahi leher jamaah yang sedang duduk. Punten gitu, ke belakang. Ila ba'di hujari nisa'i, ke salah satu kamar istrinya. Berarti bukan kamar Aisyah, karena kalau kamar Aisyah kan di mimbar teh, ya, ya itulah dekat mimbar Nabi, jadi nggak mungkin ke belakang, ya. Fafazi'an nasu min sur'atihi, jamaah pun kaget, kok kenapa Nabi nggak wiridan dulu, nggak zikir dulu, tiba-tiba melangkahi keluar menuju salah satu rumah istrinya. Sesudah itu fa kharaja alaihim, Nabi kembali lagi ke masjid. Fara'a annahum qad ajibu min sur'atihi, beliau melihat reaksi jamaah yang kaget, kenapa beliau bergegas. Faqala, beliau kemudian mengklarifikasi. Nah, di sini boleh ya, dan bahkan sudah semestinya menghilangkan suudon di antara sesama kita, ya. Seandainya kita menduga kuat ada suudon, kalau tidak ada mah ya nggak usah, bisa jadi riya, ya. Karena melihat ada reaksi suudon, maka Nabi mengklarifikasi, meski tidak diminta, meski tidak ditanya, ya, inisiatif. Dzakartu syai'an min tibrin indana, aku tadi ingat, tibrin itu emas atau perak, ya, sedikit, ya mungkin 1 gram 2 gram emas perak yang ada di rumah kami. Fakarihtu an yahbisani, aku enggak mau itu menahanku. Fa'amartu bi kismatihi, jadi aku tadi ke belakang untuk menyuruh cepat bagikan. Dalam riwayat lain, kuntu khallaftu fil baiti tibran minas shadaqah, aku meninggalkan emas, sedikit emas di rumah yang itu zakat, ya, zakat yang dititipkan ke Nabi. Fakarihtu an ubayyitahu, maka aku tidak mau membiarkannya sampai malam. Nah, ini bagian dari ajaran sodakoh itu jangan ditunda-tunda, termasuk membagikan sodakoh, jangan ditunda-tunda. Kalau memang masuknya hari ini, sebaiknya salurkan juga hari ini. Banyak kok fakir miskin gak pernah habis di Indonesia, ya. Terima hari ini salurkan, terima hari ini salurkan, ya, meski tentu dengan manajemen yang baik, jangan kemudian tidak termanage, ya. Termasuk sodakohnya, sodakohnya segera, kan seperti disebutkan dalam surat Al-Munafikun, jangan sampai keburu ajal datang. Siapa yang tahu ajal datang? Termasuk wasiat, wasiat kan bagian dari sodakoh. Kata Nabi, kalau orang sudah teringat wasiat, cepat tulis, jangan sampai melewatkan 1 malam wasiat itu belum tertulis. Jadi kalau Bapak sudah ada niat sodakoh, wasiat itu nanti kalau mau meninggal, meskipun nggak tahu kita meninggalnya kapan, ingat nanti kalau saya meninggal ini ingin sodakoh ini, cepat tulis, jangan ditunda ke malam, ya. Ini bagian dari fastabiqul khairat. Ini juga jadi dalil boleh wirid itu ditinggalkan, tapi tentu tidak tiap saat, ketika ada hal yang mendesak, diantaranya adalah sodakoh, ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, dalam konteks sodakoh, kalau ada gerentes niat sodakoh siang hari, sok hari taknya, jangan tunggu malam. Kalau ada niat malam, hari taknya jangan tunggu
sia ya. Saya pun pernah kedatangan yang sodako buat pembangunan. Ustaz, cenah abdi kadinya ya, kata temannya naon ieu cenah nu bade sodako kewea tuh enjing pancaur ustaz cenah tong dienjingkeun oh nya sok ka dieu jam 10 malam dan nyumbangnya gede palingan jadi nggak mau beliau di besokan kerjanya kerja dagang ya nah begitu. Jadi kalau kita ada niat sodako hari ini sok termasuk membagikan apapun misalnya punya makanan bagiin kan sok hari taken nih jangan dinanti-nanti kabur ku beurit kira-kira jadi nggak jadi sodakohnya. Kemudian yang ketiga dari Jabir radhiyallahu anhu qala rajulun lin nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud. Seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perang Uhud, ara'aita in qutiltu fa aina ana? Menurut Anda jika aku mati dalam perang Uhud, aku ada di mana? Nabi menjawab dengan mantap, fil jannah, ya di surga. Fa'alqa tamaratin kunna fi yadi. Padahal dia sedang makan kurma langsung disimpan. Tsumma qatala, kemudian masuk hatta kutila, sampai dia terbunuh ya. Dan sering saya jelaskan dalam konteks perang itu ini keutamaan fastabiqul khairat, tapi jangan kemudian menuduh sahabat yang lain pengecut, enggak ya. Kan perang itu ada strateginya kan harus menang, jangan harus semua mati gitu. Tapi bagi orang yang siap jadi martir itu kan penting ya, dalam perang itu penting, harus ada yang berkorban. Kalau dalam konteks kita ya kudu anu ngabledukeun ya geduang mesiu di Balaenah Bandung Lautan Api itu ya. Itu harus ada yang berkorban. Nah ini konteksnya sahabat itu begitu ya. Jadi kalau dia memilih begitu itu masuk surga dan dia tidak menunda-nundanya ya. Ini harus jadi keyakinan kita bahwa dalam jihad sampai mati pun jangan ditunda-tunda surga ya. Ya kalau kita konteks hari ini kan jihadnya bukan perang, paling naon sangsaranya rugi meureun, dagang teka tungkulan, usaha tidak maksimal gara-gara kita fokus juga ke dunia jihad atau bahkan meninggalkan dunia itu sendiri ya, karena jihad. Tong ditunda-tunda ya. Jangan menunggu dana bantuan dan yang lain, sok we heula. Allah sudah menjanjikan orang yang bergegas dalam kebaikan pasti dia akan ada dalam kebaikan ya. Kalau tadi diobrolkan tuh di mihrab di masjid darwe heula tong ngadagoan dana ya nggak ada dananya kemudian nggak jalan, sok we sakirana karong ya ini mampu kita laksanakan dan nanti juga dana menyusul atau ngadagoan dana mah juga dagang ya, modal memang dagang ya, kan di program jihad itu zaman Nabi juga sok weder, lalu kemudian ayo rereongan uangnya bantu wajah hidup bi amwalikum wa anfusikum, jangan karena pertimbangan dana dinantin kewe cenah danana gitu untuk kegiatan ya, kecuali kalau untuk program yang besar misalkan kayak haji itu mah jelas kan harus yang punya dananya, membangun misalkan jelas harus memang ada dananya. Tapi nah di sini kita menyesuaikan bagaimana agar tidak kemudian tidak menjadi yang menjauhi fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat itu bagaimana akan tetap dilaksanakan meski tidak kemudian jadi bunuh dirilah kasarnya, menyusahkan orang lain. Hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ayu shadaqah a'dhamu ajran, sedekah yang bagaimana yang paling besar pahalanya itu? Kata Nabi anta shadaqah wa anta sahih, kamu sedekah ketika kamu sehat ya,
Biasa kan orang ingat sodako udah sakit, tapi yang sudah sakit tong bedo sodako, nah sok we sodako ya meski sudah sakit sekalipun. Tapi yang paling besar pahala gitu. Yang tadi juga dapat pahala, cuma nggak terlalu besar. Kalau yang paling besar pahala itu ketika masih sehat, syahihun ketika masih pelit, takhsyal faqro ketika masih takut miskin. Ya masih muda lah. Masih muda awal rumah tangga kan obsesinya rumah, kendaraan, ya aset gitu deposito, tabungan rumah, kendaraan, aset, deposito, tabungan, itu yang dipikirkan karena memikirkan untuk hari tua. Padahal kita sudah diajarkan di Al-Quran hari-hari esok teh hari tua, hari pasca tua. Rata-rata kita ketika muda memikirkan hari tua, hari geus tua itu dipikiran ya, padahal wang tardur nafsuh ma qaddamat li ghad. Apa hari esok itu? Bukan hari tua, tapi hari sesudah tua mati itu ya. Hari tua di pikiran, hari mautna itu di pikiran. Itu sahihun syahihun takhsyal faqr ya. Jadi gimana? Ya sok sedekah mah. Keun we hari tua mah da kege rezekina. Dengan sedekah itu hari tua angka terjamin, kan Allah jamin ya. Orang yang bersedekah itu akan diganti di dunia dan akhirat. Lah, saya nggak perlu berceramah seperti Ustaz Yusuf Mansur ya. Ngejelasin sedekah bisi kawe dibiarkeun sedekah. Sedekah itu kan tidak menghabiskan harta. Meski boleh sesekali menghabiskan harta, Nabi juga nggak sampai habis hartanya. Masa semua asetnya disedekahkan ya? Nabi tetap punya rumah, tetap punya kendaraan, tetap punya ternak ya. Ternaknya juga ada kambing, ada unta. Nabi tetap punya ladang pertanian. Itu disedekahkeun kabeh. Sedekah itu yang al-afwa ya, yang memang tidak kita pakai untuk kebutuhan pokok ya. Silakan sedekahkan, jangan berpikir tambah di asetnya jangan hari tua biar nyalse hari engke geus tua teu dipikiran. Nah, makanya kata Nabi ini sedekah ketika muda, ketika terobsesi kaya. Nah itu hari bapak geus beung hari sagala kara sedekah nya dapat pahala apa, cuma nggak terlalu besar. Yang besar itu ketika kita miskin, masih muda, sehat ya, ketika syahihun itu ingin kaya ya, syahihun itu syahih itu kan tamak dan pelit gitu. Jadi pelitnya karena obsesi yang terlalu tinggi. Kita kan malah sedekah lo batik obsesi nah kan, oh yang ini gitu, lo batik rencana gitu. Jadi sedekah itu dengki-dengki. Nah ketika itu sedekah pahalanya paling besar. Pas abiqul khairatnya didinya. Wa ta'mulul ghina, kamu masih mengangan-angankan kaya ya, masih banyak rencana masa depan ya, nepikeun ka biaya kuliah budak wae ge, budakna orok keneh ya. Biaya kuliahnya sudah disimpan asuransi pendidikan ya. Hari biaya jang di akhirat acan nyimpen asuransi akhirat. Ada asuransi pendidikan budakna orok keneh geus nyimpen ya. Itu ta'mulul ghina. Wala tumhil, jangan menunda-nunda hatta idza balaghatil hulqum, hingga ketika nyawa sudah di tenggorokan, qultu, dia berkata li fulanin kada wa li fulanin kada, ini nanti harta ini buat si anu segini, buat si anu segini. Kata Nabi percuma, wa qad kana li fulan, kalau nyawa sudah di tenggorokan itu sudah bukan milik bapak lagi, sudah bukan milik kita lagi, itu sudah milik orang lain. Tekul dibagi-bagi gitu ya. Kalau sudah nyawa di tenggorokan udah selesai, nggak ada amal yang akan diterima. Fir'aun pun matinya ketika nyawanya di tenggorokan, ketika tenggelam. Wah ya, amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin, panjang tuh
ya, ketika tenggelam menjerit begitu. Diterima teh ku Allah, al-ana karayeuna siah gitu. Wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sebelumnya kamu banyak maksiat, enggak diterima. Hina la yanfa'u nafsan imanuha, itu adalah waktu di mana keimanan seseorang tidak bermanfaat, termasuk sedekah. Sedekah udah kondisi koma, sadar koma, itu udah enggak manfaat. Itu sudah milik orang lain, ya. Jadi maksud Nabi, siapa di antara kita yang bisa memastikan kita tidak akan mati besok atau bahkan siang ini atau bahkan malam ini, ya, Pak RK itu merasakannya betul, ya. Siapa yang memprediksi almarhum meninggal dengan keahliannya? Nggak ada. Jadi jangan dinanti-nanti, dan alhamdulillah ya, putranya Bapak RK ya soleh lah setahu saya, ya, banyak berderma. Kemudian yang kelima, an Anasin radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha saifan yauma Uhud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil pedang pada perang Uhud. Faqala, man ya'khudhu minni hadza, siapa yang mau mengambil pedang ini dariku? Fabasatu aydiyahum, para sahabat pun kemudian menjulurkan, aku. Kullu insani minhum yaqul ana. Semua orang aku Nabi. Pedang itu biar buat saya. Barokah itu pedang Nabi. Jangan, memang pedang Nabi mahal, nya. Mun aya nama bedog paranti mencit hargana 3 juta. Biasa 200.000, 3 juta, 5 juta. Pedang Nabi pedang mahal. Qala faman ya'khudhu bihaqqih, siapa yang mau betul-betul mengambilnya dengan haknya. Nah diketukeun ngararan qaum fahjamal qaum, nya. Semua terhenti. Aduh, maksudnya apa nih? Takut berat, ya. Faqala Abu Dujanah, lalu Abu Dujanah berkata, ya, ana akhudhu bihaqqih, saya yang akan memegangnya dengan hak. Fa akhadahu, lalu dia mengambilnya. Fa falaqo bihi hamal musyrikin, lalu dia membelah. Falak itu kan belah. Kalau bil falak itu cahaya yang membelah kegelapan malam. Hamal musyrikin, maka dia gunakan untuk membelah, untuk memenggal leher kepala orang musyrik, ya. Nama Abu Dujana ini Simak bin Khurasyah, ya. Saya lupa nih, belum mengecek apakah beliau mati syahid atau tidak. Cuma sepengetahuan saya beliau kemudian mati syahid. Ini lagi-lagi seperti yang tadi saya sebutkan, bukan berarti kemudian sahabat yang ngarengkok tadi, ya, yang terhenti itu jelek imannya, enggak, ya. Atau termasuk sahabat yang kan perang Uhud itu nanti di babak keduanya kaum muslimin kalah, diserang balik, tiba-tiba otomatis ada yang melarikan diri, ya. Bukan berarti sahabat-sahabat itu juga pengecut munafik, enggak. Kalau orang Syiah biasanya menjadikan perang Uhud ini jadi barometer bahwa sahabat itu pengecut, sahabat itu munafik. Buktinya ketika Nabi terluka perang Uhud semua lari. Kan lari dari medan perang itu dosa besar kan. Orang Syiah biasanya lupa kadinya Ahlul Bait. Padahal Al-Quran sendiri sudah menjamin, innal ladzina tawallaw minkum yaumal taqal jam'an innamastazallahum syaiton. Betul itu, tergelincir oleh setan, tapi walaqad afallahu anhum, Allah sudah mengampuninya. Kenapa? Karena memang dijelaskan nanti di surat Al-Anfal, kalau perbandingannya 1:2 itu nggak boleh lari, tapi kalau 1:3 boleh lari, ya. Jadi diampuni oleh Allah dan nggak usah diungkit-ungkit. Jadi kenapa Cen Abu Bakar punten genok Umar kok kalah sama Abu Dujana? Ya enggak, ini kan pilihan, ya. Kalau ada yang mau memilih itu silakan, tidak pun tidak. Cuma memang
orang yang bersegera bahkan siap mati, itu bagus ya. Nggak usah kita pakai pola pikir Syiah, kemana Abu Bakar, Umar sekalian kemana Ali ya, Ali juga nggak ada di sini. Kalau orang Syiah selalu mengukuhkan Ali, merendahkan sahabat yang lain. Jadi ini bagian keutamaan, bukan berarti yang lainnya tidak utama, tetap utama. Mereka yang hadir semua dalam perang Uhud itu utama ya. Masalah kemudian ada yang berani masuk ke tengah-tengah musuh sampai mengorbankan diri, ada yang tidak ya, itu aspek keutamaan yang berbeda. Kemudian hadis berikutnya dari Zubair bin Adi qala ataina Anas bin Malik radhiyallahu an. Kami datang kepada Anas bin Malik radhiyallahu an fasyakauna ilaihi manalqa minal Hajjaj. Kami mengadukan kepada beliau yang kami rasakan dari Al-Hajjaj. Al-Hajjaj itu panglima munaya nama Mang Dudung ya, di zaman Khalifah Yazid bin Muawiyah, dan beliau kejam membunuh lawan politik terutama dari Ahlul Bait. Ahlul Bait itu lawan politik ya, dulu zaman Soeharto keturunan Soekarno, zaman Soekarno Masumi gitu, itu lawan politik itu main bunuh Al-Hajjaj itu ya. Kalau sekarang siapa ya, PKS itu dibunuh. Jadi kalau dulu kejam, Al-Hajjaj itu sampai main bunuh semua lawan politiknya yang berpotensi mengganggu kekuasaan politik Daulah Umayyah, dibunuh. Kemudian curhat kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik ini kan sahabat yang paling akhir meninggal dunia, usianya sampai 100 tahun lebih, anaknya saja juga sampai 100 lebih. Nggak usah kita bertanya kumaha eta istrina ngalahirkeun atau demutan. Itu hadisnya sahih dan berkah dari doa Nabi. Jadi ini di zaman tabi'in Anas bin Malik masih hidup. Maka jawaban beliau mengutip sabda Nabi, isbiru, sabarlah kalian, fa innahu, karena sungguh la ya'ti alaikum zaman, tidak akan datang kepada kalian zaman, illa walladzi ba'dahu syarrun minhu, kecuali yang sesudahnya lebih jelek daripada sebelumnya. Jadi kalau ada pepatah hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, hari esok harus lebih baik daripada hari ini, ya nggak apa-apa, silakan. Cuma faktanya tidak mungkin besok itu pasti lebih jelek dari sekarang, lusa pasti lebih jelek daripada besok. Maka dari itu jangan ditunda-tunda, mending sekarang. Ditunda ke besok, ditunda ke nanti, lebih rusak. Dan kita merasakan kan. Kalau dalam konteks pendidikan ya, dulu yang namanya anak hafal 30 juz teh teu aneh. Para ulama mana yang gak hafal Quran, semuanya hafal Quran sejak kecil. Aya nama dengan ulama nu hafal Quran oge hese, jeung aneh deh. Aya ulama nu hafal Quran teh. Ya. Sekarang kalau ada ulama ngaji Quran teh bener, teu dianggap aneh. Ya, apalagi berarti bener bapak-bapak jamaah ngaji Quran alus apa loba aneh kan? Ya, kalau dulu nggak aneh, anak kecil udah begitu. Dulu sampai hafal hadis, hafal rijalul hadis. Ya. Sekarang saya pun nggak mampu, karena memang kultur keilmuannya nggak menuntut itu. Kalau dulu kultur keilmuan menuntut itu. Jadi kalau dulu saya kayak ngaji begini, nggak menjelaskan rijal hadisnya, itu mustami nggak mau. Ya. Kalau saya dulu nulis di risalah, tulis rijal hadisnya, pada protes, usah cetong panjang teuing cenah capek macana, langsung we intina. Jadi nggak mau menjelaskan rijal, makanya jadi ustaz nggak tertuntut untuk menekuni rijal hadis. Ya. Padahal saya sering ibaratkan rijal hadis itu ibarat pemain sepak bola. Saya hafal pemain sepak bola, komo pemain Persib mah. Ini gimana kualitasnya, posisinya gimana? Gak mungkin saya mengatakan Ciro Alves lebih baik daripada Mbappe, nggak mungkin. Ya, semua orang tahu kadarnya, standarnya. Ya.
Tapi itu jadi aneh. Sekarang kalau ada ustadz yang hafal rijal hadis, nyaris nggak ada di Indonesia setahu saya. Sesudah imam besar Istiqlal deh, siapa ya, yang almarhum deh, yang sebelum Pak Nasruddin Umar, beliau setahu saya beliau ya yang terakhir tuh fasih bagus. Mungkin ada, cuma saya nggak tahu ya. Yang rijal hadis itu di luar kepala. Lihat dari karyanya saja, karyanya seputar ilmu hadis itu banyak. Kalau kita nulis hadis sebagai getara ya, komo tentang ilmu hadis ya. Ada ulama seperti Pak Quraisy Shihab yang nulis kitab Ulumul Quran tebal. Aneh kalau dulu hampir semua ulama punya kitab itu ya. Ayeuna mah neangan ulama nu kitu pun susah ya. Ya apalagi kadar jamaahnya. Jadi harus diakui memang zaman semakin maju itu semakin mundur ya. Meski tentu bukan berarti mematikan semangat kita untuk menatap hari esok yang lebih baik ya, terutama bagi kami kalangan pendidik. Optimisme itu harus ada meskipun fakta ini nggak bisa ditutup-tutupi. Orientasi kita adalah menciptakan generasi terbaik ya, bapak-bapak menjadi jamaah terbaik di zaman yang semakin rusak, terbaik dari sekemampuan kita ya. Itu kata Nabi, hatta talqau rabbakum, sampai kalian bertemu dengan Rabb kalian. Kata Anas bin Malik, sami'tuhu min nabiyikum, aku mendengarnya langsung dari nabi kalian. Lebih jelasnya kata Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'mali sab'an, bersegeralah beramal sebelum datang 7. Apa 7 itu? Hal tantadiruna illa faqron munsian, yang kalian tunggu yang 7 itu apa? Kefakiran yang melupakan. Ketika kita jatuh miskin, nah iya halo dosa tahun lantis ke hujan sapoi, lupa bahwa kita pernah kaya. Dan kita semua akan mengalami itu. Bahkan orang kaya pun kemarin ketika corona man, yang menjerit orang kaya, deh orang masih biasa ripuh. Orang kaya menjerit. Auhinan mutgian, atau kaya yang semena-mena. Mumpung orang masih begini, sok sodako sekarang. Jangan menunggu nanti kaya geus beungar masuk poho ya. Sudah naik standar hidup mah wah semakin lupa teu hayang ka masjid, teu hayang sodako. Au marodan mufsidan, atau menunggu sakit yang parah yang gak bisa apa-apa, sok ayeuna mumpung sehat. Au haraman mufnidan, atau usia tua yang merusak ya. Au mautan mujhizan, atau kematian yang sedang dipersiapkan ya. Urang diengke-engke teh naon ngadaguan maut, ngadaguan gering, ngadaguan kolot ya. Au dajjal, atau kita menunggu dajjal ya. Kumaha kalau dajjal sudah ada, wah leuwih riweuh. Orang yang punya kekuatan Tuhan dan mengaku sebagai Tuhan dan banyak pengikutnya. Sekarang saja kita menghadapi orang sekuler liur ya, melegalkan undang-undang yang tidak maslahat buat umat liur. Komong ke mun aya dajjal ya, pengikutnya juga lebih banyak. Fasarru ghaibin yuntadharu, maka dajjal itu hal gaib yang paling jelek untuk ditunggu-tunggu. Atau yang ketujuhnya awisah, ngadaguan kiamat. Fasa'atu adaha wa amar, maka kiamat itu lebih menakutkan dan lebih perih ya. Jadi kita yang menunda-nunda amal, hakikatnya kita sedang menunggu miskin yang parah, kaya yang tidak maslahat. Dan kalau bukan berarti haram kaya ya,
Kalau orang badilu bil a'mal, nanti ketika kayanya begitu. Ketika kayanya tetap dia bersemangat dalam kebaikan. Tapi kalau karakternya dari sekarang menunda-nunda, miskinnya tidak akan jadi maslahat, beunghar oge teu jadi maslahat. Cenanya mun abdi beunghar pasti abdi begini. Mun nya mah ayeuna ge bisa sesuai kadar kemiskinan dia. Saya sering kadang berkata, kayak geus beunghar leuwih poho, ayeuna we miskin gitu poho. Apalagi nanti kaya leuwih. Nah, ini menunjukkan fastabiqul khairat itu hakikatnya adalah mendidik jiwa kita agar menjadi orang baik. Nggak usah ditunggu-tunggu, karena kalau ditunggu-tunggu nanti ketika miskin nggak maslahat, ketika kaya tidak maslahat, karena karakter menunggu-nunggu itu ya akan menjadi jelek bagi semua orang. A'udzubillahi min dzalik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.